Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Hari ini kita akan lanjutkan ya pembahasan kita dari Roma 12. Nah, seperti yang sudah pernah saya sampaikan bahwa mulai dari Roma 12 ini sampai selesai kitab Roma, ini adalah bagian di mana Paulus mengajarkan, menyampaikan etika Kristen, ya, bagaimana gaya hidup seorang Kristen. Oke, kita sampai ke pertanyaan nomor 3 ya, bagaimana sikap seorang Kristen dalam menghadapi orang yang jahat kepada kita. Silakan Pak Edmond, mungkin Pak Suyatna boleh bantu siapa yang uh, mau menjawab, silakan. Baik, mungkin Pak Siatna bisa ada saudara kita yang bisa menjawabnya. Ya, menghadapi orang jahat kembali lagi, ya kita seperti yang diajarkan oleh Kristus, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan ya seperti itu ya. Jadi jangan kita membalas segala sesuatu itu dengan kebencian lagi, tapi dengan kasih ya. Dan itu memang juga tidak mudah ya. Saya percaya hal ini memang tidak mudah untuk bisa dilaksanakan, tapi dengan bantuan Roh Kudus ya, itu akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Ya, Iya. dan pembalasan itu adalah hak Tuhan ya, dikatakan seperti itu ya. Ya, saya kadang-kadang suka bukan agungkan Ahok ya, kadang-kadang Pak Edmond dia waktu dia dizolimi dia bilang gokil lah, dia bilang siapa yang menjolimi kami ya, nanti Tuhan saya yang akan berperkara begitu ya, dia akan dipermalukan. Ya hal seperti itu sebenarnya kita mengandalkan dia di dalam segala, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kira-kira begitu tuh, Iya, Pak Basuki, betul. Pak Edmond. Iya, Pak Suyatna, terima kasih. Iya memang ya, tapi hari-hari ini seperti yang firman Tuhan katakan, justru banyak kita lihat yang menzolimi kita bukan orang jauh-jauh, Pak. Betul Tapi sekali. iya, orang-orang Iya yang dekat, betul. orang-orang yang dekat sama kita, orang-orang teman-teman di gereja, saudara seiman, bahkan saudara kandung, Pak. Benar, amin. Ya, jadi eh saya juga nganyang, saya juga kaget gitu ya, ada saudara, ya saudara kandung apalagi ya, saya bingung juga tuh, kok bisa gitu ya, padahal sama-sama Kristen, sama-sama di satu gereja, tega gitu loh, ya, berbuat jahat gitu loh, ya dalam hal keuangan, terutama dalam hal keuangan lah ya, saya lihat ya, jadi bahkan udah deh jahatnya sampai bukan cuma ngambil uangnya, begitu mau nah ini dia ya, sampai mau dilaporin, mau dituntut gitu ke pengadilan, malah malah pakai pembunuh bayaran. Waduh, Iya Pak, waduh, ya. Sampai kayak gitu loh. ekstrim. Padahal majelis gereja loh. Waduh. Makanya. Jadi eh, tragis ya. Saya nggak tahu itu anaknya bagaimana tuh. Yang bapaknya itu adalah kakaknya. Jadi adiknya pakai pembunuh bayaran bunuh kakaknya. Ya. Waduh. Tapi ya karena duit jadi akhirnya semuanya jadi gak ada saudara lagi gitu. Iya. Jadi itu faktanya ya. Dan saya ingat waktu itu Pak Tong, Pak Stephen Tong yang khotbah dalam di ibadah kedukaan. Ya, dia sempat nyindir gitu loh. Bahwa jangan sampai kita gara-gara uang gak ada saudara lagi. Jangan jadi hamba uang. Ya, ngeri loh. Iya. Jadi itu loh kenyataannya ya. Nah makanya sekarang kalau ngomong-ngomong ya semua kita orang-orang percaya ada Roh Kudus di dalam kita. Tapi
ya itu sering ya akhirnya malah dibutakan oleh harta, Mamon. oleh mamon, betul. Ya, ada lagi oleh em, hawa nafsu, ya, hawa nafsu, seks gitu ya, sampai akhirnya melakukan hal-hal yang gak pantas kan. Kita lihat kan juga ada pendeta lah ya di medsos yang ya begitulah sampai rame gitu ya istrinya juga ya. Jadi nah ini kira-kira apa nih Pak penyebabnya bisa begitu Pak? Padahal Kristen, saya juga tahu juga ya kalau itu orang yang bunuh kakaknya itu kalau di gereja karena dia majelis dia eh, baik gitu loh, dermawan gitu loh kelihatannya. Ya. Nah, bagaimana Pak untuk mencegah begitu Pak atau kok bisa gitu ya Pak ya? Harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, harus dekat dengan Tuhan, intim. Hmm, Karena di Mazmur 37 kan ada Pak David, hmm, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan, dan percaya kepadanya, ia akan bertindak. Dan jadi kita berdiam diri di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya juga, karena orang yang melakukan tipu daya. Tuh. iya. Jadi kita memang harus berdiam diri di hadapan Tuhan. Jadi kita harus tenang dulu ya. Benar nggak sih? Hmm. Nah, ya justru itu masalahnya orang-orang Kristen ini bukan orang Kristen baru yang saya tahu ya. Orang Kristen lama sehingga jadi majelis dia tahu firman Tuhan. Tapi kenapa begitu? Nah, maksud saya nih kita juga artinya ada kemungkinan begitu. Walaupun kita tahu firman, ya. Karena orang-orang ini yang saya tahu beberapa orang yang udah lama dan tahu firman, tahu hukum Tuhan. Ya, tapi tetap begitu. Nah, bagaimana untuk mencegah itu? Boleh, boleh. Baik, Kadang-kadang, selamat pagi Pak David. Pagi-pagi. Kadang-kadang ini juga sebenarnya terjadi banyak. Kadang-kadang dari kitanya sendiri Pak, buka celah. betul. Ya, itu saya temuin banyak hal seperti itu tentang hal-hal kecil. Akhirnya masuk, iblisnya masuk. Dan kadang-kadang kita berpikir, kok bisa sih? Ya itu, kalau pas kita punya masalah, kita pikirkan terus, nggak berserah kepada Tuhan. Ini terjadi juga Pak di dalam komsel kami gitu loh. Ya tadinya dia ya pemimpin lah Fasel, tapi akhirnya jadi begini kenapa? Nah itu dia buka celah, pikirkan terus, jadinya sampai sekarang kasihan jadinya Pak. Itu loh. Kalau itu dari saya ya Pak. Thank you. Iya. Pak Edmond gimana Pak? Iya Pak David, saya ada ini sedikit insight ya. Betul sekali dikatakan oleh Ibu Susi tadi, buka celah ya. Cuma dari pihak saya ingat dengan firman Tuhan yang mengatakan serahkanlah segala kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa, tubuh dan roh ya, semuanya total. Saya lihat kalau kita sudah menyerahkan total, jangan sebagian. Tubuh kita, waktu kita, uang kita, mimpi kita, semuanya untuk Tuhan. Nah itu mungkin yang dikatakan Bu Susi tadi, buka celah itu mungkin bisa dikuatkan ya. Kemudian yang kedua, saya lihat kalau Pak tanya kenapa bisa ya, kita mungkin antara dunia dan kudus itu beda-beda tipis dah. Kita ada di dua sisi, jadi kita susah untuk
harus memutuskan, saya mau hidup kudus atau saya mau ikut dengan dunia. Ya, kemudian yang terakhir buat saya mungkin bagaimana kita berkenan untuk menyenangkan hati Tuhan. Setiap hari kita berdoa, Tuhan aku menyenangkan Tuhan. Bukan trennya dunia tapi dengan trennya Tuhan ya. Karena apa yang Pak David katakan tadi, pengalaman tahun 2092 ya, saya kena kasus itu. Kasus artinya bagaimana keluarga membenci saya, saudara kandung lagi ya, kakak ya. Jadi saya mengalami, karena Pak Syed tadi katakan pembalasan hakku, itu saya kalau mendengar ayat itu mau nangis rasanya. Jadi ada kuat sekali. Pada waktu saya lagi mau melawan sebetulnya, tapi saya adik ya, tapi firman Tuhan menegur saya, pembalasan hakku. Dan saya diam, dan puji Tuhan, memang Tuhan berperkara. Dan dalam banyak waktu ya Tuhan benar-benar bela saya, dan Tuhan memurnikan orang yang benar-benar hidup di dalam Tuhan. Mungkin itu sedikit insight dari saya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, jadi memang ini ya, satu hari saya soal 2 tahun lalu pas saya ulang tahun, pagi-pagi saya lagi teduh, saya berdoa, Tuhan, saya hari ini ulang tahun, kira-kira kamu mau ngomong apa Tuhan? Ada pesan apa buat saya di hari ulang tahun ini? Tiba-tiba muncul ada suara dalam hati saya, baca 2 Timotius 3. Nah, saya buru-buru buka. Nah, ini ayatnya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Kelihatannya biasa ya. Dari zaman dulu juga banyak orang kayak gini ya. Tapi perhatikan, ini dikatakan pada hari-hari terakhir. Ya, bukan pada zamannya Paulus, tapi menjelang hari-hari terakhir. Ya, ya kedatangan Kristus. Ya, ini akan terjadi. Tapi menariknya Bapak Ibu, ini bukan orang dunia, tapi ini orang yang justru ngaku Kristen. Dari mana kita tahu? Ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Dari luar kelihatannya suci, benar nggak? Ibadah ini di sini apa? Iya, Eusebia. Kelihatannya suci mereka. Mereka benar hidupnya. Mereka melakukan, kelihatannya taat sama firman, aktif di gereja. Tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Sebenarnya mereka nggak takut sama Tuhan. Sebenarnya mereka itu udah murtad dalam hatinya. Terutama lihat ini pesan terakhir Paulus. Paulus nggak bilang injili mereka, jauhilah mereka. Kalau ada pesan jauhilah mereka, ini adalah pesan perintah ekskomunikasi nih sebenarnya. Ya. Ini orang-orang saudara-saudara seiman yang sudah ditegur udah murtad sebenarnya. Tapi tetap ke gereja. Jadi orang murtad bukannya orang-orang yang ya cuma menolak Tuhan, nggak mau ke gereja, ateis gitu ya. Atau tadinya Kristen jadi lalu meninggalkan Kristen gitu ya. Bukan cuma itu, tetapi masih mungkin dia ke gereja, ibadah, bahkan pelayanan. Tapi sebenarnya ya itu tadi, ciri-cirinya nomor 1 sampai 4, nggak peduli sama Tuhan. Ya, mereka memungkiri kekuatannya, nggak takut, cuek aja. Ya. Nah, Paulus berpesan jauhi mereka. Ini adalah pesan buat orang-orang Kristen. Nah, kita lihat ini sama. Kalau perhatikan ini ya, kalimat frasa ini jauhi mereka. Ini bicara kepada orang yang walaupun Kristen melayani Tuhan, tetapi hidup dalam dosa.
ya, hidup dalam dosa. Nah, ini. Pak, Basuki Ya, mau sedikit sharing sedikit ya, tanya ya. Mungkin Kak ada orang, saya tahu ada beberapa orang yang seperti begitu ya. Sebab dia pikir inilah Pak, yang kadang-kadang jadi satu pola pikirnya. Nanti kan kita udah berbuat begini begitu begini salah gitu ya. Kita minta ampun sama Tuhan kan baik, Dia akan mengasihi. Jadi dia tuh merasa sepertinya ya seperti gitu Pak. Bagaimana itu Pak? merasa apa? Ya merasa saya ini udah melakukan kesalahan-kesalahan seperti yang disebutkan dalam 2 Timotius 3 ayat 2 tadi ya, misalnya begini begitu hal yang bertentangan padahal dia beribadah, tapi dia menantikan gue kan bisa minta ampun sama Tuhan, Tuhan pasti ngampun ya, kira-kira begitu lah Pak. Jadi Justru itu Pak, tandanya dia nggak takut sama Tuhan. Justru itu namanya dia sebenarnya betul. bukan sedang mengaku dosa. Nanti saya jelasin ke situ Pak. Nanti kita pakai Ya, ayat itu. Nanti kita jelasin. Tapi saya mau bandingin ini 2 ayat ya. Satu di Korintus, satu di 2 Timotius, dan ini ngomongnya sama. Nih lihat nih, ayat 11. 1 Korintus 5. Tetapi yang kutuliskan kepadamu ialah supaya kamu jangan bergaul. Nah, sama, menjauhkan diri. Ya, jauhkan diri kamu dari orang-orang seperti ini. Bukan seperti orang, nah lihat, yang sekalipun menyebut dirinya saudara. Nah, khusus ini kepada orang Kristen. Tetapi orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, penipu. Dengan orang-orang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Mirip kan? Jauhkan diri kamu dari mereka. Ya. Jadi yang dimaksud di sini, yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang yang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini, karena dunia isinya begitu. iya. Dari zaman dulu memang begitu. Tetapi yang dimaksud adalah jangan bergaul dengan ya orang yang mengaku Kristen, tetapi begitu hidup dalam dosa. Jangan. Ya, mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Kita nggak berhak menghakimi orang lain di luar gereja. Ya, jangan. Ya, itu urusan Tuhan. Bahkan pemerintah yang hidup yang nggak benar, kita hati-hati, jaga mulut loh. Jangan ngomong yang buruk tentang pemimpin, tentang pemerintah ya di dunia ini, karena semua pemerintah yang ada itu Tuhan yang angkat. Walaupun kita ikut-ikutan coblos pilih dia, gak usah nyesel. Aduh, gue salah pilih nih. Bukan, Tuhan yang mengangkat raja-raja, presiden. Jadi kita harus jaga, kita harus hormati mereka. Nah, tapi ini loh, saudara, ini orang-orang yang sudah dengar firman, sudah lama jadi Kristen, tapi kelakuannya sama kayak orang dunia. Ini orang yang nggak takut sama Tuhan, nggak peduli sama Tuhan, tahu firman tapi nggak tahu. Hati-hati, jangan deket sama mereka, ketularan. Ya, mereka yang berada di luar jemaat dihakimi Allah. Usirlah orang-orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah. Jadi Paulus ini tegas banget. Ya. Nah, kembali yang tadi Bapak bilang, 1 Yohanes 1 ayat 9. Pakai ayat ini dia. Ini saya udah pernah ngomong kok nggak salah. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, ya udah, kita ngaku dosa aja. Makanya orang Kristen terkenal sama gini. Dulu mama saya juga nggak mau masuk Kristen karena dia tahu ini. Bayangin, jadi bukan cuma orang Kristen yang tahu ayat ini. Mama saya yang dulu belum jadi Kristen, sebelum menjadi Kristen, dia nggak mau jadi Kristen karena ini. Agama gue lebih suci, agama gue lebih tinggi daripada agama Kristen. Kenapa, Mak? Iyalah. Loh, mama saya taat banget dulu agamanya. Yang agama dia yang lama. Setiap hari bersembayang itu 1 jaman. Ya, di depan altarnya. Di rumah saya dulu di Pademangan di lantai 2. Dia selalu sembayang. Ya, tiap hari. Ya, kalau nggak pagi, malam. Kayak begitu. Dan dia benar-benar, ya itulah, ikutin lah agamanya ya. Nah, jadi dia bilang Kristen tuh gampang banget, tinggal ngaku dosa beres. Artinya Tuhan kamu tuh kurang kudus, cincai sama dosa.
Saya bilang enggak, Mak. Ya, bukan begitu. Karena Tuhan Yesus sudah tanggung darah kita. Ya, tapi saya juga pikir-pikir karena Tuhan Yesus sudah tanggung darah kita, jadi banyak orang Kristen anggap enteng dosa. Salah. Dia lupa kalau sampai Tuhan sampai mau repot-repot berdarah-darah buat kita mati di kayu salib, artinya dosa itu sangat serius, sangat mengerikan akibatnya. Kita mestinya takut. Nah, kembali di sini, apa artinya mengaku dosa? Ini yang kita mesti ngerti. Sorry. Kata mengaku dosa di sini, ya. Ini dari kata homologeo. Ya, homologeo. Ya, Bapak Ibu lihat ya. Nah, homologeo. Jadi ini sebenarnya dari dua kata. Homo dan logeo. Homo sama, logeo itu berarti ucapan, pengakuan, atau juga pikiran yang sama. Ya, pengakuan yang sama, pikiran yang sama, cara melihat apa yang sama. Cara melihat atau memikirkan dosa, cara melihat dosa yang sama dengan Tuhan. Jadi, kalau kita melihat dosa sama seperti Tuhan, maka dia itu adil, dia itu setia dan adil. Tapi kalau kita anggap enteng dosa, bahkan kita sebenarnya masih suka sama dosa, cuman ya supaya dosa kita diampuni, ya udahlah kita ngaku aja deh supaya beres. Ini namanya mempermainkan Tuhan. Galatia berkata, hati-hati. Ya, Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang kita tabur kita tuai. Hati-hati loh. Jika kita menabur dalam kedagingan, nah jadi waktu kita anggap enteng dosa, kita ngaku dosa padahal kita masih suka buat dosa. Sebenarnya cuma ya udahlah ngaku aja supaya diampuni. Nah ini iman yang salah ini. Ini namanya mempermainkan Tuhan. Akibatnya itu namanya kita sedang menabur dalam daging. Jadi kalau kita mengaku dosa cuma sekedar ya udahlah supaya hapus gitu ya, mulai dari nol lagi kayak Pertamina gitu. Lalu besok buat dosa lagi. Lalu nanti mulai dari nol lagi malamnya ya beres gitu ya. Salah itu. Itu namanya bukan bertobat, itu bukan mengaku dosa. Itu bukan homologeo namanya. Ya, tapi cuma ngaku-ngaku aja dosa, tetapi sebenarnya tidak. Nah, mengaku dosa yang benar itu dia seperti Tuhan melihat dosa. Tuhan bagaimana lihat dosa? Tuhan tuh benci sama dosa. Tuhan tuh jijik sama dosa. Jadi kalau kita mengaku dosa, kita melihat dosa seperti Tuhan melihat dosa, kita sama, maka dia setia dan adil. Oh iya, kamu punya hati yang sama. Ya, maka kita akan mengaku dengan benar-benar menyesali dosa kita. Kita malu sama dosa kita. Kita benci sama dosa kita. Kita sadar banget dosa ini membinasakan kita. Kita nggak mau lakukan itu. Nah ini, ya, kalau kita mengerti dengan benar firman ini, sikap kita juga akan benar. Kita salah mengerti firman, ya kita akibatnya ya itu tadi. Ya. Nah, maka akibatnya apa? Tuhan bukan hanya mengampuni loh. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kelihatan. Kalau kita sering mengaku dosa tapi nggak tambah suci hidupnya, maka pasti Tuhan belum mengampuni dosanya. Karena ini satu kesatuan, Pak. Mengampuni dan menyucikan itu satu paket. Kalau kita bilang kita sudah ngaku dosa, tapi terus hidup dalam dosa, maka dosa kita sebenarnya belum diampuni dan belum disucikan. Kenapa? Karena kita sebenarnya belum sedang mengaku dosa dengan benar. Kalau kita benar-benar mengaku dosa kita, Tuhan pasti ampuni. Dan Tuhan bukan cuma ampuni, Dia sucikan kita. Jadi hati-hati ngaku dosa ini. Jangan cuma ngaku-ngaku dosa di hadapan Tuhan. Tapi sebenarnya masih suka buat dosa. Renungin dulu. Kenapa kita
lebih. Bayangin loh, ya Tuhan sampai bilang kalau mata kananmu menyesatkan kamu, congkel. Kalau tangan kanan kamu menyesatkan kamu, potong. Artinya apa? Ya lebih baik kamu masuk surga tanpa tangan, tanpa mata. Tapi kan nggak mungkin. Iya kan, masuk surga pasti Tuhan sempurnakan. Yang nggak punya tangan jadi punya tangan, yang nggak punya mata buta jadi melihat, ya kan? Kan begitu, disempurnakan dalam tubuh kebangkitan. Jadi apa artinya? Jadi potong tangan itu satu hal yang sangat menyakitkan, tapi itu lebih baik. Jadi benar-benar kalau kita mengaku dosa, maka kita akan seperti itu. Bukan tangan yang menyebabkan kita berdosa. Bukan mata yang membuat kita berdosa, tapi hati yang gak takut sama Tuhan. Hati yang mencintai dosa. Nah, kalau kita mengaku dosa, maka kita akan benar-benar sadar. Aduh, gak boleh nih. Aduh, ini celaka nih saya lakukan ini. Aduh, Tuhan kasihani saya. Tuhan ampuni saya. Saya menyesal, Tuhan. Saya malu. Malu Tuhan saya sama dosa saya. Benci saya. Saya gak mau kayak gitu Tuhan. Nah, itu. Maka sikap kita akan seperti ini. Orang ini. Waktu kita ngaku dosa nih. Kita akan seperti dia. Ini. Ya. Mungkin Tapi contoh pengungut seperti cukai itu Daud, berdiri. Apa? mungkin contoh seperti Daud ditegur Nathan itu mungkin kayak begitu ya Pak. Nah, itu. Seperti Daud ditegur Nathan, seperti pemungut cukai ini. Berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul dirinya. Bukan menepok-nepok dada ya. Dia pukul-pukul dirinya. Kesel dia. Aduh, kenapa begini? Dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Pernah nggak kita ngaku dosa begini? Dia di bait Allah, dilihat orang loh, dia nggak peduli. Ini benar-benar penyesalan, ini benar-benar pengakuan dosa. Bukan berarti kita harus pukul-pukul diri. Belum tentu, orang mukul diri juga kadang-kadang drama. Ini benar-benar ini. Ya, dia berdiri jauh-jauh, tidak berani menanggap karena langit itu adalah tahtanya Tuhan. Dia nggak berani melihat ke atas ke Tuhan. Ya, dia malu. Nah ini loh. Kita ngaku dosa dengan enteng, kita nggak ada malunya. Itu bukan pengakuan dosa. Itu munafik. Mana bisa Tuhan ampuni orang begitu? Ya. Makanya gak heran dia nggak tambah suci. Karena memang dosanya nggak diampuni Tuhan. Ya, jadi hati-hati kita dalam mengaku dosa. Ya. Jangan kita mempermainkan Tuhan. Benar-benar sadari akibat dosa itu membuat kita terputus hubungannya dengan Tuhan. Jauh dari Tuhan. Dan kalau jauh dari Tuhan, gak ada damai sejahtera. Gak ada keselamatan. Gak ada terang dalam hidup kita. Ini loh contoh ya, pengakuan dosa. Oke. Kalau nggak ada lagi kita lanjut ya. Jadi jelas, benar-benar. Nah untuk itu kita perlu ada dalam komunitas yang saling mengingatkan, ada dalam pemuritan. Nah pemuritan, saya lihat juga ada orang dimuridkan puluhan tahun tetap begitu. Ya. Selingkuh. Nggak taunya udah 3 kali selingkuh. Baru terakhir ngaku sama pemuridnya. Sampai pemuridnya marah-marah. Kenapa yang terakhir ngaku selingkuh? Karena ternyata yang diselingkuhin itu hamil. Panik dia. Nah yang 2 sebelumnya itu dia nggak ngaku. Kenapa? Karena nggak hamil. Aman-aman aja. Nah itu. Nggak ada bukti. Nggak ada bukti. Nah kayak gitu Pak. Apalagi yang nggak dimuridin. Cara muridin salah. Makanya muridin bukan cuma Bible study. Muridin itu juga ada akuntabilitas. Tanya. Hari-hari kamu ini bagaimana? Ya tanya. Kalau kita benar-benar anak Tuhan, kita benar-benar kita mempersiapkan diri, kita jadi pemurid, Tuhan kasih kita kepekaan loh, discernment loh, membedakan roh. Kita bisa berasa nih, ini yang dimuridkan ini lagi ngomong bener atau bohong ini. Jadi kita harus ya Pak Sugiasang silakan.
Pak David, tadi mengenai ini ya. Jadi kalau menurut pandangan saya ada dua nih Pak. Pertama, Ya. orang yang seperti itu ya Pak ya, kemungkinan besar tuh memang dia dari awal tidak pernah percaya ya. Artinya anak Tuhan yang palsu. Hmm, Jadi memang dia belum lahir baru. Iya, belum lahir baru. Jadi apa ya namanya ya, secara lahiriah mungkin dia sepertinya anak Tuhan, tapi pada dasarnya memang dia bukan anak Tuhan. Itu pandangan saya tuh yang pertama. Terus yang kedua, dia mungkin sudah lahir baru, tetapi dia hidupnya sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Jadi apa namanya, mengikuti hawa nafsunya gitu. Sama saya mau bacain kitab Efesus 4 ayat 17 nih Pak. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Jadi dia mungkin anak Allah yang sudah lahir baru, tapi hidupnya itu tidak mau mengikuti firman. Hidupnya masih sama kayak manusia yang lama. Jadi nanti sama aja seperti orang yang tidak mengenal Allah gitu. Sama seperti orang yang tidak lahir baru. Jadi sama juga di yang kitab Roma 12 ayat 2 itu, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Jadi kalau orang udah lahir baru tapi dia tidak hidup di dalam firman, dia akan nanti kembali lagi kepada hidup lama dia gitu. Jadi kalau menurut saya, percaya yang bagaimana itulah yang membuat orang lahir baru. Percaya yang sungguh-sungguh itu. Jadi kalau masih punya pemikiran, gampang lah buat dosa, nanti toh diampunin. Nah, orang-orang yang berpikiran demikian mungkin aja dia belum lahir baru, atau dia menganggap enteng kasih karunia itu, keselamatan itu. Kira-kira sih menurut saya begitu Pak. Kalau saya lihat Pak, ya Paulus itu nggak mau tahu lu nggak lahir, tapi kalau lu jadi nggak, jadi gini, ini bukan orang yang baru, tapi benar-benar yang dianggap saudara itu adalah orang-orang Kristen yang sudah, kalau kita lihat di dalam proses, kita jangan lihat seperti sekarang. Ya, seperti sekarang ini banyak orang Kristen ke gereja, di gerejanya nggak ada SPK, nggak ada pelatihan, apa artinya pendidikan dasar-dasar kekristenan. Datang-datang aja ke gereja, gitu loh, ya kan? Nah, jadi nggak tahu, Satu lagi tentunya ikut nih, komsel, tentunya. Tapi kalau di gereja mula-mula nggak ada yang kayak gitu. Nih satu lagi nih Pak David, pertanyaan Pak. Kan Alkitab kasih tahu kita untuk menjauhi orang itu. Kan kita bisa salah nih Pak, apakah dia udah benar-benar harus dijauhi atau memang dia masih ada kesempatan buat bertobat. Bagus. Ini kita menjauhinya itu keputusannya gimana nih Pak? Nanti kalau kita dikit menjauhi gimana? Makanya kita mesti ngerti konteksnya. Betul. Jadi jangan kita pakai kacamata kita sekarang lihat ayat itu. Nanti kan kita bisa dikit-dikit, ini harus dijauhin, Betul. nanti kita bingung. Betul sekali. Karena dalam konteks, patokannya gini. Patokannya itu orang yang sudah kita kenali, dia sudah melayani, dia sudah memimpin, sudah lama bahkan. Hati-hati nih, dan udah ditegur. Gini. Berarti cacat secara moral gitu ya? Sudah ditegur 4 mata. Karena bahkan makanya gini, Paulus juga ikutin kan ajaran Kristus. Dan Kristus di dalam Matius 18, 15-17 kan jelas tuh. Ya, jadi siapa yang harus dijauh ini nih? Nah, ini juga nih. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegur di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan kamu, bawa seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2-3 orang saksi, perkara itu tidak disaksikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikan soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau, ini kategorinya di sini. Pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Ya, nah jadi ini udah sampai kategori ini. Dan orang-orang pada zaman tulisan Paulus menulis Roma tahun 57 Masehi, ya, terus atau Efesus itu pada saat abad pertama, ya, itu orang-orang Kristen pasti kalau sampai dia ngaku Kristen itu udah benar-benar Kristen. Ya, mereka sudah mengerti pengajaran para rasul, mereka sudah, tapi begitu, wah, itu yang dimaksud sama Paulus. Ya.
Gak mau tahu lagi, gak peduli, terang-terangan buat dosa. Itu bukan sekedar jatuh dalam dosa. Karena kalau jatuh dalam dosa di Tesalonika dibilang, udah. Orang yang sudah saudara-saudara yang jatuh dalam dosa, yang sudah kamu tegur, dia sudah malu. Udah, jangan lagi. Tapi justru kita harus kasihan sama dia. Nah itu, jadi Paulus sikapnya bukan sama orang berdosa begitu semua, enggak. Ya, tetapi sama yang dablek. Tot, nah yang kayak gitu jelas-jelas udah. Ya, harus tegas kita. Itu bukan orang Kristen namanya. Karena udah terang-terangan. Nggak peduli, cuek. Tiap kali ketemu, pasti ada minuman keras. Tiap kali ketemu, ada bintang selalu di meja dia. Waduh. Iya kan? Nggak tahu bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5, nggak tahu deh itu. Tapi selalu ada bintang. Ya. Entah bir, entah apalah, konyek. Hati-hati tuh orang kayak gitu. Ngomongnya bisa bagus. Apalagi habis minum bir ngomongnya tambah bagus kali ya. Nah, jadi jadi hati-hati sama orang kayak gitu. Udah nggak peduli lagi dia. Anggap enteng dosa. Hati-hati. Nah, itu loh. Sama seperti yang tadi. Ini yang tadi dibilang sama apa yang tadi kita baca di dalam 2 Timotius 3 tadi. Nah, kembali tadi yang Efesus tadi. Bagus. Asang tadi singgung ini. 4 ayat 17. Ini ayat emas saya nih ayat 22. Ya. Jangan lagi hidup. Nah, ayat 22 ini jelas. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan, lepasin. Manusia lama itu hidupnya penuh dosa, menikmati dosa. Ya, memang dosa itu nikmat, tetapi itu menyesatkan dan membinasakan. Hati-hati. Jadi jangan, hati-hati. Ya, hanya dalam Tuhan ada kedamaian, sukacita, kenikmatan yang sejati dan kekal. Ingat itu. Nah, jangan kejar ini, jangan puasin ini, jangan ikutin ini. Ya, saya justru salut sama saudara-saudara yang begitu ketemu saudaranya itu dia ampuni, ya kan. Nah, tapi ada juga yang apa namanya, yang ngomong terang-terangan, bongkar. Loh, kok begitu sih? Ya, dosa harus. Ya, itu tadi Paulus bilang dosa harus dibongkar. Ya, supaya apa? Supaya bertobat, supaya nyata. Nah, kalau udah dibongkar masih nggak mau bertobat, wah udah jauhin deh. Seluruh gereja harus jauhin karena semua udah dibongkar pun tadi Matius 18 ya kan ayat 15 sampai 17. Nah, yang udah Kalau kategori gitu, Pak. Pak Basuki, Ya. nah itu udah sampai ekstrim ya, kita tinggalkan. Apa enggak sekalian dikasih palu godamnya 1 Korintus 5 ayat 5? Bagus. Jadi sebenarnya, Pak, 1 Korintus 5 ayat 5. Saya mau tanya, Pak. Ini kasih bukan, Pak? Coba dijawab. Ini tindakan kasih bukan? Kasih menyelamatkan rohnya, ya jiwa rohnya, walaupun tubuhnya binasa. Kira-kira begitu kan, Pak ya? Jadi begini, Pak. Ini kasih yang terakhir. Karena itu orang udah nggak bisa ngomongin lagi. Itu orang jauhin aja. Kenapa dijauhin? Supaya nggak ketularan. Ingat loh, dosa itu, Pak, menular, Pak. Saya kasih tahu lagi, homoseks, lesbianisme itu menular loh. Hati-hati. Hati-hati. Saya lihat berapa banyak orang yang tadinya normal-normal gara-gara bergaul sama homoseks, lesbianisme, ketularan. Hati-hati, dosa itu menular. Ya, makanya hati-hati, pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Jadi kalau udah saudara seiman, udah pelayan, tapi kelakuannya kayak gitu, tetap dablek di ngomongin nggak mau bertobat, nggak malu, nggak mau bertobat, wah hati-hati. Udah jauhin aja, tapi bukan jauhin, diemin, doain. Ya. Nah, kalau kita nggak doain, saya mau tanya, iblis membinasakan nggak tubuhnya? Membinasakan, pasti. Kalau kita nggak doain, bukan karena kita doain, iblis membinasakan tubuhnya. Tetap orang di luar Tuhan, iblis pasti binasakan. Ya, tetapi justru kita mendoakan orang itu karena kita mengasihi orang itu karena iblis kita pagerin.
cuma boleh menyentuh tubuhnya. Seperti Tuhan peringatin iblis, jangan jamah jiwanya, ayo, ya, tahan. Jadi gini, kalau maksudnya gini, bukan dia mati terus masuk surga, udah buat dosa. Banyak orang yang hipergrace anggap ayat ini, nah tuh itu orang udah bejat gitu aja masuk, udah di apa, udah bohwat orang-orang Kristen, udah begitu jahatnya, ya kan? Kita doain aja mati masuk surga. Waduh, enak banget. Nggak ada tuh ajaran kayak gitu. Coba lihat klasik komentari, nggak ada. Sekalipun Calvinis klasik, nggak ada yang berkomentar begitu. Tapi maksudnya adalah justru kita pagerin. Kalau gitu kita diamin aja, toh juga dibinasakan sama iblis. Iya, kalau kita nggak doain, iblis kalian rusak rohnya. Jadi bagaimana bisa rohnya selamat? Ya di ujung akhir sebelum dia mati dia bertobat. Itu maksudnya. Jadi lebih tepat tubuhnya dirusak sedemikian rupa. Sehingga di saat-saat terakhirnya dia sempat bertobat. Sehingga rohnya selamat. Itu maksud ayat ini. Dan itu adalah tindakan kasih yang terakhir. Karena nggak bisa ngomongin lagi. Dan iblis bekerja dalam hidupnya. Merusak tubuhnya. Ya, tapi kita masih berdoa supaya di akhir hidupnya dia bertobat. Sehingga rohnya selamat walaupun tubuhnya udah rusak, udah mau kiu tubuhnya. Tubuhnya udah moyung. Ya, udah nggak bisa diselamatkan lagi tubuhnya. Ya, rusak sama iblis, dirusak oleh iblis. Tapi kita berdoa supaya di saat terakhir dia boleh bertobat. Itu maksud ayat ini. Itu kasih yang terakhir. Oke, silakan Bu Nursani Gultom. Ya Pak, Ya, dalam pertobatan tadi kan sampai benar-benar malu, sampai benci dosa itu kan Pak. Tapi di dalam ayat firman istilahnya jangan sampai matahari terbenam. Kita tidak membawa-bawa dosa atau kebencian kita terhadap seseorang. Nah, kalau pas kita dengar, oh iya nggak boleh nih sampai matahari terbenam, terus kan itu belum benar-benar bertobat kok Pak. Kalau kita mengaku dosa terhadap orang itu, memaafkan orang itu, tapi itu kan ada proses sampai kita itu benar-benar membenci dosa tadi, sampai benar-benar sadar sesadar-sadarnya. Kalau langsung kita memaafkan orang itu atau minta pokoknya bertobat lah gitu. Bagaimana itu Pak? Jadi ada oke, proses bagus. itu loh Pak. Iya, pertanyaan bagus. Tapi saya mau kasih tahu ya. Ya. Kalau kita mau taat firman Tuhan, kalau roh kita benar-benar mau tunduk sama Tuhan, ingat, daging itu lemah. Artinya apa? Ya memang daging lemah ada dua arti. Daging lemah arti pertama artinya daging selalu maunya hidup dalam dosa. Tetapi ada arti yang kedua, daging itu lemah. Artinya sebenarnya daging itu mencela-mencela. Daging itu tuh sebenarnya gampang dikendalikan. Oleh apa? Oleh roh yang kuat. Roh itu penurut, daging lemah. Jadi kalau rohnya nurut, dagingnya ngikut, Bu. Kenapa daging kita kuat? Karena rohnya lemah. Ya, makanya kita mesti kuatin roh. Caranya gimana? Benar-benar bersekutu sama Tuhan tiap hari, makan. Ya, makanya tuh anak kecil aja tahu, Bu. Ya kan? Baca kitab suci, doa tiap hari, ya kan? Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jadi kalau kita mau rohnya kuat supaya dagingnya ngikut, lemah, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, taati firman Tuhan, doa tiap hari supaya roh kita kuat, maka daging itu pasti lemah. Nah, saya ada satu kesaksian. Jangankan dosa yang itu ya, ini dosanya ekstrim loh. Ini kesaksian ini luar biasa. Seorang suami baru tahu istrinya selingkuh. Malam-malam
waktu mau doa malam. Bayangin Bu, ya. Jadi kan itu kan marah, bayangin suami tahu istrinya selingkuh. Itu bukan 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 kemarahan yang biasa itu, ya. Nah, jadi suaminya ini sebenarnya istrinya itu bukan baru selingkuh, istrinya pernah selingkuh. Sebenarnya lebih baik kejebak lah sama satu pendeta lagi yang selingkuh ini. Jadi pendeta ini datang kunjungan, ya, terus nggak tahu bagaimana merayu ibu ini, memang lagi galau waktu itu, dijebak lah gitu, dirayu, terus sekali itu aja udah. Tapi abis itu istri itu menyesal, ya, dia kok bisa begitu gitu ya, dia nggak pernah ulangi lagi. Terus kemudian pindah ke kota lain, terus kemudian dia ikut MMI, ikut Marriage for Life, itu di kelas saya tuh, ya, di grup kita. Terus istrinya diajarin harus mengaku dosa sama suami, dia langsung bilang sama pemimpin, sama kami, saya mesti ngaku dosa ya sama suami. Oh, kita bilang jangan dulu, jangan, tunggu waktunya yang pas, ya. Kamu berdoalah, minta tanda dari Tuhan waktunya kapan pas. Lalu kemudian dia berdoa, satu hari suaminya mimpi istrinya selingkuh. Sampai dia kebangun tengah malam. Oh ya. Terus kemudian istrinya, karena dia bangun dengan suara gitu ya, keras gitu ya, dia kaget gitu, kayak dia teriak begitu. Istrinya bangun, kenapa kamu? Saya mimpi, mimpi apa? Mimpi buruk. Mimpi buruk apa? Saya mimpi kamu selingkuh. Kamu suruh saya ke pasar, begitu saya balik dari pasar nggak taunya kamu lagi sama laki-laki lain. Istrinya kaget. Wah, ini tanda dari Tuhan. Lalu kemudian istrinya tanya, seandainya kalau saya selingkuh, kamu ampuni saya nggak? Suaminya bilang, ya ampunilah. Saya kan harus mengampuni kamu, kalau nggak Tuhan tidak mengampuni saya. Bener ya? Iyalah, tapi udahlah, nggak usah dipikirin. Ngapain sih pikirin gituan? Aduh, mikirinnya aja lo, kesel aku. Ya kan, kata suaminya. Udahlah, nggak usah pikirin. Itu pagi tuh, tengah pagi kan. Dia ke kantor, pulang malam, doa malam. Nah, waktu doa malam, istrinya ngaku dosa sama suaminya. Kamu tahu, katanya, mimpi kamu semalam itu bener. Saya pernah jatuh dalam dosa perzinahan satu kali sama pendeta Anu di kota Anu. Suaminya kaget. Bayangin Bu. Bu Tom, coba ibu pernah nggak kayak begitu? Nah, keselnya, saya mau tanya, kalau kesel gitu mau berapa lama baiknya? Marahnya begitu mau berapa lama baiknya? Tapi suaminya dengerin kesaksian. Dia bilang, dia telepon saya, Fit, sakitnya saya. Benar-benar seperti kata lagu tuh. Sakitnya seperti ditusuk pisau hati saya. Benar-benar sakit banget saya. Seperti perih gitu loh. Hati saya ini seperti ditusuk pisau. Sampai saya nggak kuat berdiri, sampai saya jongkok. Saking sakitnya. Terus dia pukul tembok. Saking marahnya. Ya. Karena pendeta itu tuh dulu tuh mentoring dia. Bayangin loh. Ya. Ngajarin dia tentang pria sejati lagi. Bayangin itu pendeta itu udah ikut pria sejati, tapi kebablasan sejatinya. Istri orang itu juga selingkuh. Ampun itu. Nah, jadi dia tuh marah banget, merasa dikhianati oleh pendeta itu dan oleh istrinya. Waduh, dia tuh marah, sakit banget. Ya, istrinya juga sampai nangis istrinya. Ya, bayangin Bu, itu kan luar biasa kan, marahnya kan. Tapi dia mau taat. Langsung dia bilang, malam itu sebelum tidur dia bilang, aku ampuni kamu. Tuhan ampuni saya. Saya marah. Ya, saya mau ampuni istri saya. Saya mau ampuni pendeta itu. Udah, dia tidur. Besok pagi dia cerita di kantor. Begitu bangun pagi dia kaget. Semalam itu hatinya tuh sakit banget, perih banget. Tapi begitu bangun dia lega. Ada damai. Ada ketenangan, ada sukacita. Lihat, ajaib ya. Nih, itu tandanya. Waktu dia mengaku dosa, dia mau taat, dia sungguh-sungguh mengaku dosa. Seperti Tuhan lihat dosa, dia benci sama dosa. Maka Tuhan bukan hanya mengampuni, Tuhan mensucikan dia dari segala dosa. Bu, kalau kita mau taat sama firman Tuhan, Tuhan bela loh. Ya. Ya.
Jadi jangan anggap enteng firman Tuhan. Kalau kita mau taat, kita akan lihat kuasa Tuhan bekerja. Janganlah kamu mengandalkan pikiranmu, ya kan? Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalan hidup. Amin. Ya. Oke. Ya, sorry waktu saya ini ya. Saya waktunya 7.15. Saya mesti pergi. 21. 4 Ya. kurang dari 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ya. Apa nih? Oke, kita lanjut ya ayat sorry, kita summary-in sekarang. Apa pesan firman Tuhan yang kita dapat dari Roma 12 ayat 9 sampai 21? Pertama, seorang Kristen sejati hendaklah memiliki sifat kasih seperti sifat dasar Tuhan, sehingga kita akan mengasihi Allah dengan melayani dan selalu mau melakukan apa yang menyenangkan hatinya dan mengasihi sesama. Nah, caranya ya mestinya kita lahir baru otomatisnya. Setelah kita lahir baru, kita harus jaga hati kita dengan kewaspadaan. Sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Kita harus jaga benar-benar. Hati itu mesti dijaga. Artinya hati itu seperti kalau kita lihat ya, anjing itu mesti dijaga, apalagi anjing galak. Kenapa? Ya itu bisa nyerang orang. Makanya mesti dijaga benar. Apalagi kalau singa. Jadi hati kita itu seperti itu. Kita nggak boleh meleng dikit. Ya mau nggak apa-apa, ikuti kata hatimu. Itu kata dunia. Tapi kata Tuhan, ikuti firmanku. Ya, jadi kita nggak boleh ikuti kata hati, ikuti kata firman. Hati itu bisa kemana-mana nanti. Jadi kita harus jaga justru hati kita supaya inline, supaya terus sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus terus menerus percaya, berharap kepada Tuhan, terus menerus ya, tekun berdoa, tekun dalam firman, tekun dalam kesusahan sebagai bukti kita memiliki persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Ya. Sebagaimana seharusnya hubungan antara anak dengan bapaknya. Oke, kita lanjut ya, masih ada waktu, kita lanjut. Roma 13 ayat 1 sampai 7. Nah, ini menarik nih. Roma 13 ayat 1 sampai 7. Satu pertanyaan mungkin ya kita bisa bahas. Ya. Pertanyaan pertama. Silakan Pak. Boleh tunjuk siapa gitu. Pak Suyatna, boleh tunjuk Pak Edmond. Siapa Ya, Pak? Pak Edmond. Silakan Pak Edmond. Atau Mulai. orang lain mungkin Pak. Mungkin orang Ya. lain tunjuk aja Pak siapa gitu yang ada di floor. Mengapa kita harus takluk atau taat kepada pemerintah? Kalau pemerintahnya benar ya wajar kita takluk. Kalau pemerintahnya nggak benar gimana? Silakan. Iya. Siapa yang mau menjawab? Silakan nih. Lagi heboh nih sekarang. Banyak sekali ngutukin pemerintah nih. Betul. Betul. Nah, itu Waduh, gimana? Bahkan orang dimana-mana. Kristen loh. Bahkan orang Iya. Kristen. Aduh, di mana-mana nih, benar. Iya. Siapa nih? Iya. Kalau menurut saya Pak Suyatna, Iya. ini terlintas saja pikiran saya. Entah itu dari mana. Pokoknya buat saya pribadi, apa yang kita ingin supaya orang lain lakukan lebih dulu. Kalau kita mau supaya pemerintah bersih, kalau kita yang ada di pemerintahan, kita bersih dulu lah. Kita menjadi contoh teladan. Dan benar-benar itu, nggak tahu. Pokoknya itu yang terlintas di pikiran saya. Apa yang kita lakukan orang lain, supaya orang lain lakukan kita dulu mulai teladan. Terima kasih Pak Suyatna. Mungkin yang lain. Iya. Yang suka menjawab biasanya siapa tuh? Ibu Indrayanti. Ada di sini namanya saya lihat nih Pak Steven. Siapa lagi ya? Saya baca ini nama-namanya nih. Ibu Heni, Bu Iya, Resti, Bu Lili, Pak Kunata. Pak Kunata atau siapa? Halo, Shalom, selamat pagi. Pagi-pagi Bu Febe. Ibu Febe, silakan. Ya, kalau menurut aku, seperti firman Tuhan bilang ya, pemerintah itu Tuhan yang pilih. Siapapun dia, latar belakang apapun dia, kekurangannya itu Tuhan yang pilih. Dan kalau kita sebagai masyarakat menyikapi keadaan seperti sekarang ya, pemerintah kita, mungkin yang pertama itu kita doakan ya. Kita doakan, kemudian mungkin kalau menurut aku ya, kan ada banyak hamba-hamba Tuhan, pilihan Tuhan yang sudah luar biasa ya, sudah menyatu dengan pemerintahan gitu.
mungkin perlu ada satu macam wadah di mana para pemerintah ini, apalagi yang Kristen-Kristen gitu, didoakan khusus, dibimbing khusus supaya takut Tuhan dan segala kebijakannya itu adalah kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kebijakan yang setiap keputusan itu adalah keputusan yang pro rakyat gitu, supaya tidak salah langkah. Karena kalau kita lihat dari dulu, Saul pernah salah, siapa yang tidak pernah salah? Daud pernah salah, tetapi mereka mau tobat. Jadi mungkin itu tanggung jawab hamba-hamba Tuhan ya, yang sekarang. Kalau menurut aku ya, itu jadi tanggung jawab dari hamba-hamba Tuhan juga. Dan juga kita sebagai warga yang percaya kepada Tuhan, mendoakan juga para pemerintah kita, karena kita tidak bisa buat apa-apa selain dari mendoakan mereka. Mungkin itu dari saya, Pak Basuki. Ya, kalau dari saya, Pak David, saya setuju dengan tadi Ibu Febe ya. Tapi pertanyaannya gini, Pak. Mungkin ini juga jadi pertanyaan kita banyak orang ya, anak-anak Tuhan. Kalau memang tadi dibilang kita harus taat kepada pemerintah, itu betul poinnya. Andai tadi kan Pak David bilang kayak contoh pemimpin, misalnya presiden lah, anggap siapapun presiden kita, kita bisa juga katanya tadi bilang, wah salah milih ini, atau oh gue pilih dia benar. Nah pertanyaannya gini, kalau suatu hari misalnya kan ada tuh yang melakukan kesalahan lah, contoh korupsi, apakah artinya kok katanya dipilih Tuhan, kok bisa begini ya Tuhan? Nah kalau gitu Pak David, kalau dari saya, kalau saya jawab sendiri, manusia bisa salah, seperti tadi Bu Febe bilang, pilihan Tuhan tidak pernah salah, tapi manusianya yang salah. Artinya, yang tadi saya di awal saya cerita, manusia itu bisa buka celah, karena mungkin tersirap kali gitu ya Pak ya. Nah, jadi tugas kita ngapain? Betul, tetap mendoakan. Itu dari saya Pak. Iya, Tuhan nggak pernah salah. Tuhan tahu kan orang itu kayak bagaimana, tapi Tuhan tetap pilih dia. Sehingga akibatnya banyak hal-hal yang buruk terjadi. Nah, pertanyaan kita mungkin kok begitu sih? Ya, nah, ya itu juga nanti kita bahas ya. Justru kita juga tahu Bapak Ibu perlu doain Pak Luhut ya. Pak Luhut itu adalah Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Ya, nah dia ya semoga ya Tuhan berikan dia hikmat seperti Daniel ya, dan dia juga berkomitmen, dia hamba anak Tuhan juga, dia mau dia bilang di sisa hidupnya dia mau persembahkan hidupnya itu buat bangsa dan negara. Ya intinya buat Tuhan lah, tapi kan dia nggak mungkin buat bilang secara umum publik gitu ya buat Tuhan, tapi dia mau serahkan buat bangsa dan negara. Dia juga punya sekolah yang pakai, sebenarnya itu bahasa Ibrani ya, artinya Dia apa? DEA ya. Ya itu tuh, itu luar biasa tuh. Ya, jadi dia benar-benar memang mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ya. Posisi dia ini, dia percaya dari Tuhan, dan dia juga salah satu orang yang bisa didengar oleh Pak Prabowo. Cuman tetap ada pergumulan, ada hal yang kita mesti doakan juga buat Pak Prabowo ya. Nah, dan di dalam grup itu, di dalam anggota Dewan Ekonomi Nasional juga ada bisnismen Kristen yang takut sama Tuhan ya, dan mereka sungguh-sungguh ya. Kita berdoalah walaupun mereka kadang sering tidak didengar gitu ya, tetapi ya kita percaya bahwa Tuhan memakai mereka gitu ya. Tuhan sudah beri kesempatan kepada pemimpin bangsa ini ya, dengan memiliki konsultan ya, advisor yang takut sama Tuhan ya. Semoga mereka mendengar nasihatnya ya. Kita doakan terus saja. Tetapi ngomong-ngomong kembali sekarang, jangankan
eh, pemerintah sekarang yang nggak benar. Bahkan di dalam Roma 13 ini Bapak Ibu kalau tahu, ini kan Paulus nih memberikan perintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman. Hati-hati. Ya, atas dirinya. Nah, jadi kembali. Eh, waktu Roma 13, waktu Roma ini ditulis, Bapak Ibu tahu nggak? Siapa kaisar Roma yang memerintah pada waktu itu? Tahu nggak? Ada yang bisa jawab? Siapa nama kaisarnya yang memerintah pada waktu Kaisar kita? Nero kalau nggak salah Pak. Betul Bu, Kaisar Nero. Ibu siapa tuh yang jawab tadi Kaisar barusan? Nero kalau nggak salah Pak. Betul. Ibu siapa nih barusan Ibu tadi Tin. jawab? Siapa? Ibu Tin. Ibu Tin. Ibu Tin. Oh, Ibu Ibu Tin Tin. ya. Nah, Iya. Ibu Tin betul. Itu Iya. Kaisar Nero. Kaisar Nero ini yang memancung Paulus dan menyalibkan Petrus. Itu dia. Ya. Dan dia ini yang membakar kota Roma. Tapi menuduh, jadi dia membakar kota Roma, ya, pasar-pasar dekat istana itu, penduduk-penduduk rumah penduduk dekat istana itu dia bakar, tujuannya supaya dia bisa memperluas istananya. Nah, tapi dia tuduh yang membakar itu orang Kristen. Bayangin, dia bilang ini akibatnya doa orang Kristen. Doa orang Kristen itu kan selalu kan supaya penuh Roh Kudus, api dari surga turun. Calling down fire, kayak gitu kan. Jadi waduh doa, tapi maksudnya kan Roh Kudus, makanya hati-hati kita doa juga ya, kencang-kencang kita bilang, kami tentara Kristus maju berperang. Orang pikir, wah gawat nih, wah orang Kristen nih juga ada FPI-nya juga nih, ya kan? Bukan FPI, tapi apa namanya, Front Pembela Kristen, FPK, ya kan? Wah gawat ini nih, radikal juga nih, dikadun katanya orang Kristen nih. Waduh, bukan begitu ya kan, hati-hati kita kalau doa kenceng-kenceng pakai istilah-istilah yang alkitabiah tapi bisa disalahpahami. Nah itu doanya orang Kristen tuh, turunin api dari langit, turunin api dari langit. Benar-benar sekarang api turun dari langit, bakar kota Roma. Ini kerjanya orang Kristen, ganyang orang Kristen. Aduh celaka. Ya jadi kasihan orang Kristen pada zaman itu. Tapi dianiaya, ya, dizolimi abis-abisan, dipersekusi. Tetapi tetap Paulus ingatkan orang Kristen, jangan demo, ya, jangan melawan pemerintah, jangan kutuki pemerintah, takluk. Bahkan di kitab yang lain dikatakan doakan pemerintah, ya. Nah, jadi kita harus berdoa, kita harus tunduk, jangan ngomong yang buruk tentang dia, karena semua berasal dari atas. Nah, tapi justru Bapak Ibu tahu, pada masa itu Roma diperintah Nero, ya, pada saat bukan cuma Nero, tapi kaisar-kaisar juga yang sesudah dia juga ada kaisar yang siapa saya lupa namanya, itu lebih kejam lagi, banyak orang Kristen dibunuh gitu. Tetapi justru pada masa-masa itu kekristenan jadi kuat, terjadi kebangunan rohani. Orang Kristen itu menjadi orang-orang yang ditakuti karena kuasa Tuhan nyata, tapi juga disukai karena baik. Ya. Nah, jadi pada zaman itu orang-orang Kristen itu luar biasa kebangunan rohani. Tapi justru pada saat di mana kekaisaran Roma dipimpin oleh kaisar yang jadi Kristen, Konstantin dan seterusnya, justru pada saat itu orang-orang Kristen nyaman, ya, gereja-gereja jadi besar, ya, uskup-uskup dapat duit banyak, ya, apalagi yang di Roma, paus, ya, justru terjadi korupsi, terjadi downgrade, perjinahan, jual beli jabatan, simone namanya, ya, jabatan gereja. Bayangin, ya, paus nggak punya istri tapi bisa punya anak karena punya gundik.
Jadi amburadul kekristenan, tapi kaya. Tapi kekristenan jadi merajalela agama negara. Lihat, pemerintahnya, pemimpinnya Kristen, tapi takut bahkan pemerintah rajanya itu ya di Roma, di Inggris, di Jerman takut sama paus pada masa itu abad pertengahan. Tetapi pausnya amburadul sewenang-wenang, ya, Gila. narik pajak. Jadi lihat ya. Jadi makanya ya Tuhan punya rencana. Justru kita harus jangan berdoa, Tuhan, ayo deh gulung nih pemerintah ini, aduh pemerintah ini. Jadi kalau kita komplain-komplain begitu, kita nyalain Tuhan juga loh. Hati-hati. Justru Tuhan punya maksud, mungkin Tuhan juga kesel sama orang-orang Indonesia nih, gereja Kristen Indonesia. Ya. Karena gereja ini amburadul, perpecahan. Ya, malah bangga lagi bangun sinode baru. Aduh. Ya, bayangin ya, ada sinode baru bangga. Waduh, hebat ya. Bapak Ibu tahu nggak? Di sepanjang sejarah gereja dari awal tidak boleh ada gereja pecah kalau bukan karena doktrin dasar. Karena itu roh perpecahan. Itu memecah belah tubuh Kristus. Lah, kalau bisa pecah gitu gereja barat, gereja timur, itu semua alasannya apa? Doktrin. Karena doktrin Allah, gereja pecah. Nah, gereja yang memegang doktrin Allah itu mengatakan bahwa yang keluar itu bukan gereja. Yang mengajarkan Arianisme, Yesus itu bukan Yahweh, bukan Tuhan, itu bukan gereja. Itu bidat. Ya. Nah, gereja nggak boleh pecah. Yang keluar itu bukan gereja. Tapi ini masih keluarga. Satu gereja, satu sinode, mertua sama mantu. Lalu kemudian mantunya keluar, bikin sinode baru. Namanya singkatannya masih sama, tetapi pecah. Ini bukan bagus namanya. Ini menyakiti tubuh Kristus karena doktrinnya nggak ada ya. Beda. Iya kan? Nah ini yang, tapi kita nggak ngerti. Ya, jadi banyak dosa yang dibenarkan sekarang ini. Pendeta yang amburadul kelakuannya. Orang-orang Kristen yang kayak bukan Kristen. Banyak. Mungkin juga karena ini Tuhan marah. Ya, makanya ini saatnya mungkin hari penghakiman nih buat Indonesia, buat gereja. Karena gerejanya nggak benar. Ya. Nah ini sama seperti 2 Tawarik 7:14 ini yang mesti jadi doa syafaat kita nih sekarang hari-hari ini. Buat siapa? Buat gereja. Supaya bertobat. Ya, ini. Dan umatku, jadi ayat 13. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Syaratnya ini. Ini hukuman kalau ada negeri itu. Ya, ada kekacauan. Umat Tuhan harus bertobat. Harus berdoa. Merendahkan diri. Berdoa, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan yang jahat. Maka Tuhan akan mendengar, mengampuni, membangun kerohanian orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, dan memulihkan negeri mereka. Jadi jangan doa langsung, ayo Tuhan pulihkan negeri, ya kan, kalau bisa ganti presiden, jangan. Doakan dulu nih pertobatan kita masing-masing. Merendahkan diri artinya apa? Coba. Merendahkan diri yang praktis ya. Puasa. Nih ayatnya. Puasa lo betul. Haleluya. Mazmur 35. Nih. Sebentar. Sebentar ya. Oh 13, sorry. Bener.
13. Nah, tetapi aku ketika mereka sakit, aku memakaikan kamu. Nah, sebenarnya ini kurang tepat. Coba kita lihat di dalam King James. Aku merendahkan jiwaku dengan berpuasa. I humble my soul with fasting. Ya, Merendahkan diri berpuasa, yo. betul. Lihat, dalam Berpuasa. terjemahan Green's Literal Translation, I humble my soul with fasting. Caranya kita mau merendahkan diri dengan apa? Puasa. Tapi nggak semua orang puasa merendahkan diri. Ada yang puasa suka ngamuk-ngamuk. Lu kok makan di depan gua lu? Nah, itu bukan merendahkan diri namanya. Iya kan? Tutup tuh warung tuh. Orang lagi puasa malah jualan. Nah, itu bukan merendahkan diri namanya. Ya kan? Tetapi puasa yang benar adalah kita sedang berduka. Kita sedang mengabaikan yang lain. Tuhan, aku perlu kamu. Aku perlu kamu. Ya, itu merendahkan diri. Merendahkan diri tidak ngomel-ngomel. Ya, tidak menganggap orang lain lebih buruk dari kita. Aduh Tuhan, itu tuh pemimpin kacau tuh. Nggak bener nih Tuhan. Brengsek tuh Tuhan. Hakimi dia. Itu bukan merendahkan diri namanya. Ya, Tuhan itu pemimpin kacau tuh. NPD itu Tuhan. Nggak begitu. Merendahkan diri nggak katain orang kayak gitu. Ya. Nah, tetapi kita mau periksa hati. Ya, Tuhan, ada salah apa ya saya? Kok begini Tuhan? Tuhan ampuni saya, tolong saya, lawat saya. Itu merendahkan diri. Ya, jadi merendahkan diri itu terus kemudian berdoa, terus kemudian mencari wajah Tuhan. Jadi berdoa bukan Tuhan aku klaim, Tuhan berkati negeri ini, Tuhan pulihkan ya kan bisnis, ekonomi meningkat lagi, Indonesia become great again. Bukan. Tapi itu bagian Tuhan kalau kita benar bertobat. Jadi doain, satu merendahkan diri, berdoa apa? Cari wajah Tuhan. Tuhan, maunya Tuhan apa sih? Oh ya, supaya aku bersaksi. Lihat di jalan-jalan banyak orang stres. Oke, beritakan Injil. Oh ya, itu kehendak Tuhan. Lakukan itu. Cari wajah Tuhan. Tuhan, mau apa nih sekarang nih? Kondisi begini. Oh ya, jaga-jaga kamu. Jangan sampai kamu jadi hamba uang. Kerja yang rajin. Ya, kalau kamu bisa kerja, jangan malas. Nah itu, cari wajah Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Ya, teman-teman malas, jangan ikut-ikutan malas. Nah itu. Ya, jangan korupsi waktu. Apalagi korupsi duit. Nah, berbalik, bertobat. Kalau suka dulu datang ke kantor telat, pulang, datang telat, pulangnya pagi. Loh kok begitu? Oh iya, kita kan nggak boleh telat 2 kali. Kalau datang udah telat, pulang jangan telat lagi. Iya kan? Datang telat, pulangnya pagi. Wah itu korupsi waktu tuh, double. Jangan, bertobat. Nah itu namanya kita berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau kita lakukan 4 hal ini, maka Tuhan akan pulihkan negeri kita. Ya, kalau kita bertobat, kalau kita merendahkan diri, maka akan terjadi kebangunan rohani. Jadi ini, ya kenapa kita perlu takluk, tunduk kepada pemerintah kita. Karena segala otoritas pemerintah berasal dari Tuhan. Oke? Ya, sampai di sini ada yang mau tanya, kita stop dulu ya. Karena waktunya saya mesti pergi. Ada pertanyaan? Kalau enggak, kita sampai di sini. Saya kembalikan ke Pak Suyatna atau ke Pak Edmond. Ya, saya kira sudah waktunya ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akan mendoakan Pak David Basuki. Begitu ya Pak Edmond? Ya. Pak Edmond? Ya. Nanti Pak David Basuki doakan kita semuanya. Baik, kalau gitu Pak Edmond silakan berdoa. Mari tubuh Kristus, kita berbahagia hari ini, pembelajaran yang sangat-sangat berharga buat saya pribadi, luar biasa. Diingatkan soal dosa, diingatkan soal
pengetahuan bagaimana kita tunduk dengan pemerintah kita yang benar. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kesempatan yang indah ini. Hamba mau memberkati bersama-sama untuk Bapak David Basuki. Tuhan, Engkau telah berikan talenta yang luar biasa untuk membukakan kebenaran firman Tuhan. Kami memberkati beliau. Tuhan memberkati pengajaran dimanapun dia bicara tentang kebenaran. Tuhan jaga dan lindungi dia, lingkupi dia, sehingga hamba-Mu akan boleh-boleh benar-benar Tuhan pakai untuk memberitakan kebenaran yang benar-benar dari Tuhan, yang boleh kami akan ikuti dan teladani. Berkati semua jemaat Tuhan yang tergabung dalam MCD ini. Kami percaya Tuhan, kami diberkati, semua kami diberkati. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati segala aktivitas kami, usaha dan pekerjaan pelayanan kami. Tuhan menjaga dan melindungi kami. Setiap kami akan menjadi berkat dimanapun kami berada dan apapun posisi kami. Tuhan, terima kasih. Tuhan telah ingatkan dosa-dosa kami, bagaimana kami harus menyelesaikan dosa kami. Oleh karena itu Tuhan, jaga dan lindungi kami. Roh Kudus jangan pernah tinggalkan kami. Biarlah Roh Kudus ada selalu bersama dengan kami, untuk kami cakap dan mampu menjadi berkat bagi bangsa dan dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya berdoa. Ya, Yes. silakan Pak Basuki. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan, kami sudah terima firman Yes. kebenaran-Mu. Kami mau simpan dalam hati kami. Sebagai kami bukan hanya pendengar, tapi pelaku firman. Biar kami boleh terus renungkan Tuhan sepanjang hari ini semua yang kami sudah dengar. Dan biar Tuhan, Engkau yang terus memimpin hidup kami. Tuhan, berkatilah dan lindungilah kami. Sinari kami dengan wajah-Mu dan beri kami kasih karunia. Hadapkan wajah-Mu kepada kami selalu Tuhan. Dan beri kami damai sejahtera. Biarlah kita berpisah dan kita melakukan tugas kita di hadapan Tuhan sepanjang hari ini. Terimalah berkat yang sempurna dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus. Haleluya. Hubungan yang akrab dengan Roh Kudus. Haleluya. Menyertai kita, memimpin, melindungi kita. Mulai hari ini, mulai saat ini, sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kita. Kita semua yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin. Amin.